Shalom saudara semua. Pada pagi hari ini kita teruskan kita punya pembelajaran firman Tuhan, amin. Dan juga tema kita pada bulan ini, yaitu bulan Februari, yaitu identiti kita sebagai anak dan ahli waris. Jadi kita sudah belajar yang kita adalah anak raja, kita adalah pewaris, amin, janji Tuhan. Dan pada hari ini kita akan lihat dua topik sekaligus, yaitu mengapa kita layak, dan yang kedua, apakah yang menjadi jaminan bagi kita bahwa apa yang Tuhan wariskan dan berikan pada kita merupakan satu jaminan yang kokoh, yang tidak berubah dan tidak pernah ditarik balik. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, dari rasa tidak layak kepada keyakinan sebagai pewaris. Amin. Tidak layak kepada keyakinan sebagai pewaris, dan Roh Kudus adalah jaminan kita. Masalah orang yang ramai orang sebagai orang percaya, orang Kristen sendiri. Masalah terbesar kita adalah yang kita alami ialah ramai orang, termasuk orang Kristen, hidup dengan satu beban ini yang tersembunyi. Ada satu yang memocoh dalam bahasa Indonesia, yang mengganggu perasaan dan emosi kita, yaitu pertanyaan, saya tidak cukup baik, saya tidak layak. Tuhan mungkin menerima orang lain, tapi bukan saya, kan? Perasaan tidak layak ini membuat kita menjauh dari Tuhan, membuat doa terasa berat, membuat iman terasa lemah. Tetapi hari ini kita melihat satu kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang sangat membebaskan bagi kita, yaitu dalam Kristus kita bukan saja diterima, kita dijadikan anak dan pewaris. Saya pernah katakan begini, kan? Kadang-kadang ada orang yang meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan. Mungkin gereja tidak meninggalkan pelayanan, tapi ada juga yang meninggalkan pelayanan. Tidak kurang juga di kalangan orang dewasa dan orang muda-mudi. Karena mereka jujur, mereka ikhlas bahwa mereka rasa tidak layak datang ke gereja. Malah mereka melihat bahwa kebanyakan orang gereja, orang yang datang ke gereja adalah orang yang hipokrit. Kan? Nampak beriman, nampak macam alim kalau di gereja, tapi di luar sana, wah, macam hantu. Jadi orang tidak di gereja karena mereka memang jujur bahwa mereka melihat diri mereka seperti hantu. Jadi tidak layak di gereja. Saudaraku, inilah perasaan ataupun cara pandang yang salah di kalangan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Pada hari ini berita gembira adalah dalam Kristus kita bukan saja diterima, tetapi kita juga dijadikan anak dan juga sebagai ahli waris. Amin. Nah, kebebasan daripada rasa tidak layak ini yang perlu ini. Setiap kita ini perlu ada satu perlepasan, deliverance. Kalau boleh ada satu orang bilang didoakan untuk menyingkirkan perasaan tidak layak ini. Kamu tahu siapakah yang menenangkan pikiran kita tidak layak ini? Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya pada Yesus. Ini adalah musuh kita. Dia selalu membawa kita untuk pikir diri kita secara introspektif, melihat diri kita yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan, malah juga pelanggaran dan dosa. Dan dia tuduh, dia katakan bahwa macam mana kau layak? Tengok apa yang kau buat. Dia suruh kita tengok apa yang kita buat. Saudara, tapi pada hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat dalam Roma pasal 8 ayat 1. Ini sangat penting ini. Karena bila kita menghadam firman Tuhan ini, kita tahu bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi Anda dan saya. Amin. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi siapapun yang di dalam Kristus Yesus, yang percaya pada nama Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, yang mati di kayu salib dan dibangkitkan bagi Anda dan saya, tidak ada penghukuman lagi. Jadi bersama dengan saya, tidak ada penghukuman lagi. Jadi kalau tidak ada penghukuman lagi untuk Anda dan saya, jangan hukum diri kita. Jangan hukum orang lain. Jangan hukum saudara kita yang percaya pada Yesus. Lebih-lebih lagi diri kita. Berhenti menghukum diri kita dan merasakan kita tidak layak. Walaupun mungkin ada pikiran-pikiran yang masuk pikiran kita mengatakan, kau tidak layak, kau tidak layak. Katakan, di dalam Kristus saya tidak ada penghukuman lagi. Kalau ada pertanyaan berikut, dia katakan, macam mana tidak ada penghukuman? Kau berdosa, kau mesti dihukum. Beritahu saja begini kepada musuh kita ini, pikiran kita ini, katakan begini, iya betul, dosa harus dihukum.
Tapi dosa itu telah dihukum bukan pada saya, tapi pada Yesus yang menjadi pengganti saya, yang menjadi anak domba korban buat saya. Amin. Jadi kalau Yesus dihukum oleh karena dosa saya, tidak ada lagi tinggal untuk saya menerima hukuman. Amin. Perhatikan perkataan sekarang, bukan bila kita cukup baik, bukan bila kita sudah sempurna, tapi sekarang di dalam Kristus. Rasa tidak layak biasanya datang daripada kegagalan masa lalu. Selalunya begitu. Dosa yang pernah dilakukan, suara tuduhan dalam pikiran. Tetapi salib Yesus telah menjawab semua tuduhan itu. Maksudnya telah membayar harga semua tuduhan itu, penghukuman itu. Demikian sekarang, dia bilang. Jadi kalau sekarang lah kan. Jadi buang segala rasa dihukum itu, rasa tidak layak. Sekarang. Nah, saudaraku, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 firman Tuhan menyatakan begini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1 ini menyatakan tentang penggantian, pertukaran di antara Anda dan saya yang percaya pada Yesus Kristus. Antara kita dengan Yesus. Bagi kita yang percaya pada Yesus. Amin. Yesus tidak pernah berdosa. Dalam firman Tuhan mengatakan tidak mengenal dosa pun. Tetapi dijadikan dosa. Macam mana dia dijadikan dosa? Dengan mengambil dosa-dosa kita. Kita yang berdosa, kita yang perlu dihukum. Yesus tidak berdosa, dia tidak perlu dihukum. Tapi dia menerima dosa-dosa kita. Dan dia dihukum supaya kita menerima kebenaran daripada Yesus. Amin. Ini divine exchange. Sudah kita belajar banyak ini. Bagaimana Tuhan mengambil tempat kita sebagai domba korban. Amin. Jadi dua hal ini. Dalam Roma 8 ayat 1 dan juga dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh telah dibenarkan, telah dijadikan, ditebus oleh karena darah Yesus. Kalau Yesus menggantikan tempat kita. Kita tidak diterima karena kesempurnaan kita. Kita diterima karena kesempurnaan Kristus. Rasa tidak layak memandang kepada diri sendiri. Rasa tidak layak memandang kepada diri sendiri. Iman kita memandang kepada Yesus. Jadi kita bukan melihat pada diri kita introspektif tentang diri kita, tapi kita melihat apa yang Yesus sudah selesaikan dan sempurnakan buat Anda dengan saya di kayu salib. Nah, kita mempunyai identitas baru, yaitu sebagai anak dan sebagai pewaris. Jadi dengar baik-baik saudara-saudaraku, bahwa kita yang tidak layak ini menerima keyakinan. Malah dengan perkataan ini bagus, saya guna perkataan ini. Alkitab, firman Tuhan, Yesus dan Roh Kudus mau meyakinkan kita, siapa diri kita, bahwa kita ini sudah dilayakkan oleh Yesus Kristus. Oleh karena karya Yesus kayu salib untuk Anda dan saya. Dalam Roma 8, 15, 17, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Karena kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Tuhan tidak sekadar mengampuni kita, Tuhan mengangkat kita menjadi anak. Kita yang hadir hari ini perlu tahu. Yang pertama, kekristenan bukan agama usaha, bukan perbuatan saya, bukan ibadah saya, bukan kealipan saya atau kesungguhan saya mengikuti Tuhan, bukan. Tetapi kekristenan adalah hubungan dengan Bapa. Bagaimana hubungan itu diwujudkan? Apabila Roh Kudus diturunkan atas kita, diberikan kepada kita sehingga kita diangkat menjadi anak. Jadi hubungan itu diwujudkan, kenapa? Karena kita sudah dilayakkan. Kenapa? Bagaimana kita dilayakkan? Oleh karena Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya kita yang berdosa menerima atau menjadi kebenaran Allah. Apabila kita sudah dibenarkan oleh karena domba korban Yesus, maka Roh Kudus diberikan kepada kita, dan Roh Kudus itu memberikan kita identiti sebagai anak. Sehingga firman Tuhan mengatakan kita boleh memanggil Tuhan, Allah. Sebenarnya Allah dan Tuhan itu satu sebutan yang sangat sovereign. Kita tidak boleh sembarangan. Tapi kita boleh datang kepada Tuhan dengan mengatakan dan memanggil Dia sebagai Bapa. Malah bukan hanya Bapa, tapi sebagai Abba.
Maksudnya hubungan yang diwujudkan oleh karena kita diberikan Roh Kudus itu sangat intim. Sehingga hubungan seperti anak dan bapak yang saling mengasihi, yang intim. Malah yang manja. Yang anak ini tidak peduli siapakah ataupun apakah keadaan dia, tapi yang penting siapakah bapak dia. Dia datang kepada bapak dengan penuh keterbukaan, bukan dengan keterbatasan, dengan penuh prosedur dan sebagainya. Kan? Kalau seorang menteri datang kan, kita ada protokol. Kita persilakan dia duduk pun ada protokol. Yang mengiring dia ada protokol. Tidak boleh orang dekat serasa itu sembarangan dekat dengan dia. Tapi jika anak dia datang dari jauh, dia tidak peduli protokol. Dia terus lari, bapak ataupun ayah atau dadi, dan dia peluk begini dia punya bapak, walaupun itu menteri ataupun itu sultan ataupun itu raja. Dan sultan itu tahu itu anak dia. Dia akan terima itu. Dia terima anak ini. Demikian juga anak dan saya. Apabila kita diberikan Roh Kudus, segala prosedur, tata cara liturgi, apalagi hukum-hukum yang perlu kita turuti, patuhi untuk mendekati Tuhan itu ditiadakan. Jadi kita datang dan menjadi anak-anak seperti yang orang Pakuan kita masing-masing ini. Pakai nentek dulu baru jumpa saya. Tidak perlu. Dan kalau di sekolahan, saya pernah dulu datang ke pejabat pendidikan, baru saya mulai bekerja. Saya datang saja, dia bilang pegawai, keluar, balik lagi dia bilang. Ada kurang sama kau, dia bilang. Saya malu betul. Saya keluar, kenapa? Sila Coach Widya ini. Kalau mau jumpa itu pegawai mesti pakai tie, dia bilang. Asik dong kasih dia tie untuk saya pakai pinjam, baru saya masuk. Saya kan begitu di pejabat urus seperti yang sekarang kita punya pejabat nikah daerah dulu, orang sudah pencinta. Tapi sebenarnya dia bagus, dia ikut prosedur. Tetapi apabila kita diberikan Roh Kudus, amin, segala ketetapan seperti itu ditiadakan, sehingga Bapak boleh menerima kita seperti itu. Datanglah sebegitu rupa dengan kita. Masih ingat lagi, Tuhan Yesus marah, malah menghalang, menegur orang-orang yang menghalang anak-anak datang pergi bermesra dengan dia, anak-anak kecil. Dia katakan, jangan halangi anak-anak ini, karena demikianlah dia katakan. Dia bagi contoh, demikianlah orang yang mempunyai kerajaan surga yang datang seperti dan sedemikian rupa. Amin, luar biasa. Nomor 4, Roh Kudus adalah penjamin atau menjamin warisan kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14, kamu telah dimeterai dengan Roh Kudus. Boleh bersama dengan saya. Dimeterai maksudnya di seal, warranty. Saya nggak dulu kalau surat-surat kerjaan yang sulit, orang ada itu masih ada, itu masih juga kan kali. Yang ada kasih bakar itu yang warna merah, karena kasih sulit dibilang seal. Maksudnya kalau sampai itu surat kepada orang yang punya sudah pecah itu seal, ada tali itu, kan? Ada tali, putus pecah, maksudnya itu bukan sulit lagi. Sudah ada orang begitu membaca dan sebagainya. Tapi sekarang semua sulit pun dia hanya menuntut daripada anak saya untuk meletakkan sebagai sulit, hantar surat pakai email dan sebagainya. Kalau orang mendapat sulit pun jadi tidak sulit sudah. Kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh warisan itu. Perkataan jaminan sih bermaksud deposit, cagaran, bayaran pendahuluan, menjamin keseluruhan warisan. Tapi saya lebih suka begini, dia bukan deposit saja, tapi dia bayar cash tunai. Roh Kudus apabila diberikan kepada Anda dan saya itu bukan deposit, bukan setakat deposit, tapi itu adalah jaminan yang tidak akan berubah dan kekal sampai pada kesudahannya. Amin. Ini yang luar biasa Roh Kudus. Sesuatu yang hal yang luar biasa. Roh Kudus mengatakan begini, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, membiarkan kamu. Maksudnya seal itu ataupun warranty itu ataupun jaminan itu tidak pernah rusak, tidak pernah gagal sampai pada akhir, di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak pernah gagal. Amin. Luar biasa. Roh Kudus dalam hidup kita adalah bukti bahwa keselamatan dan warisan itu sah. Tuhan tidak hanya memberi janji, tapi Tuhan memberikan Roh-Nya sebagai bukti janji itu ataupun sebagai jaminan janji tersebut. Jadi bukan janji kita yang menjadi penentu semata kita sampai ke rumah Bapa. Yang menjamin kita untuk sampai ke rumah Bapa
adalah jaminan Roh Kudus, bukan kekuatan saya, kealiman saya, kebolehan saya sampai ke rumah Bapa, sampai kesudahannya. Kadang-kadang kita terpikir kan, kalau masih muda-muda macam saya masih semangat untuk ikut Tuhan. Tapi kalau sudah tua-tua nanti macam mana? Kan? Pada pikiran seperti itu. Ataupun ini bapak-bapak, nah kalau anak-anak sini, dorang di gereja sama-sama kita, dorang ikut Tuhan, gak ke gereja. Tapi kalau dorang sudah sendiri nanti, macam mana itu orang ini gak dorang tua? Macam kita tidak rasa jaminan itu pada mereka. Jadi kita bilang, anak kau harus. Tapi saya berkata pada hari berita gembira. Jaminan kita, anak-anak kita untuk sampai ke rumah Bapa adalah hanya melalui waranti yang diberikan, jaminan yang diberikan melalui meterai Roh Kudus. Amin. Jadi bukan kita, bukan siapa-siapa yang jaga, tapi Tuhan yang jaga Anda dan saya. Amin. Ini luar biasa. Dia tidak hanya memberi janji, tapi dia memberikan Roh Kudus sebagai bukti janji tersebut. Itu sebagai meterai untuk Anda dan saya. Nah, ini satu ilustrasi. Saya mau kita lihat ini. Seorang pembeli rumah, pada deposit dibayar, urusan itu sah, pemiliknya dijamin. Proses mungkin belum selesai sepenuhnya, tapi hak milik sudah pasti. Begitulah Roh Kudus dalam hidup kita. Kehadiran Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita milik Tuhan. Walaupun ilustrasi ini tidak begitu baik, tidak cukup baik untuk menyatakan atau menggambarkan tentang jaminan yang Roh Kudus berikan, tapi menyampaikan message. Saya suka perkataan ini, walaupun dia dibayar deposit, Roh Kudus bukan, ataupun darah Yesus bukan hanya deposit, tapi dia bayar lunas apa yang sepatutnya menjadi hutang kita. Dan malah saya beritahu bahwa Roh Kudus diberikan pada anak saya bukan supaya akhir nanti dia bilang, tapi dia menyatakan bahwa memang sudah. Boleh bersama dengan saya. Akhirnya kau pun sampai di ujung, tidak. Itu pun cukup baik sudah. Tapi dia beritahu bahwa hari ini Anda dan saya mau tahu bahwa kamu memiliki jaminan tersebut. Amin. Keselamatan itu. Nah, saudara-saudaraku, bila kita cakap jaminan Roh Kudus, jaminan ini bukan hanya keselamatan kita, tapi kita berhak menerima pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu. Keselamatan yang Tuhan beri pada Anda bukan hanya keselamatan kekal, tapi keselamatan setiap hari kehidupan Anda dan saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat ini, rasa tidak layak versus ataupun berlawanan dengan jaminan Roh Kudus. Rasa tidak layak berkata, bagaimana jika Tuhan mengubah pikiran? Wah, ada pernah nggak orang pikir seperti itu? Macam mana jika Tuhan berubah pikiran dengan saya? Dulu dia sayang saya, sekarang tidak. Roh Kudus berkata, engkau adalah milikku. Roh Kudus adalah mewakili. Roh Kudus tidak akan melakukan sesuatu yang tidak disuruh. Saya pernah perkataan ini, mungkin mudah paham, oleh Yesus. Roh Kudus hanya melakukan apa yang Roh Yesus mau lakukan. Sama seperti Yesus melakukan apa yang Bapa mau dia lakukan. Roh Kudus hanya menyatakan apa yang dalam isi hati Bapa dan hati Yesus sendiri. Dia menyatakan bahwa Anda dan saya adalah miliknya. Amen. Engkau adalah milikku. Dalam Roma pasal 8 ayat 16, Roh itu bersaksi. Ingat tuh. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mari kita telusuri dalam sini firman Tuhan ini. Pada waktu-waktunya pikiran Anda dan mulut Anda tidak mau bersaksi, malah malu bersaksi. Malah pada masalah tertentu kita seperti menyangkal. Tapi saya beritahu kamu, ini tidak berlaku. Bahwa roh kamu, lebih tepat Roh Kudus dalam diri kamu dan roh di dalam diri kamu, roh kita ini bersaksi bahwa kita adalah anak Tuhan. Walaupun pikiran kita bilang, saya masih anak Tuhan, jadi Roh Kudus dalam diri kita menyatakan sebaliknya. Dia katakan, kamu adalah anak Tuhan, saya adalah anak Tuhan, saya adalah anak Tuhan. Ini yang menghibur saya. Kadang-kadang kita punya pikiran dan mulut kita ini sinkroniskan, kita harus selalu sedikit, mulut pun cakap, Tuhan masih sayang saya kan? Roh Kudus bersaksi bahwa setiap Tuhan tetap sayang dengan kita. Dan dia meyakinkan roh kita. Karena roh kita bukan kita, tapi roh yang dalam kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Boleh bersama dengan saya, Anda bukan Anda dalam roh. Anda adalah Yesus di dalam roh. Saya mengapa Bapak tidak melihat kita seperti kita? Karena Bapak di surga hanya melihat dalam roh. Dia melihat Anda dalam Yesus. Jika dia melihat Yesus yang penuh kasih dan penuh kemurahan, penuh berkat, penuh kuasa, demikian juga Anda dan saya. Amin. Haleluya. Roh Kudus
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Keyakinan ini bukan hanya doktrin, tapi kesaksian roh dalam hati kita. Boleh pada waktu Anda rasa pikiran kita ataupun perasaan kita beriman dalam keadaan terombang-ambing, ingat ini, Roh Kudus sedang bersaksi bahwa Anda kuat. Roh Kudus sedang bersaksi bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Walaupun ada suara lain dalam pikiran kita, memasuk dalam pikiran kita, suara dari iblis, dia seperti panah, dia mau kasih masuk ide-ide, dia katakan, kau tidak disayangi, kau sudah berdosa, Tuhan sudah tinggalkan kau, bagus kau jangan pergi gereja lagi, janganlah begini melayani. Tapi Roh Kudus dalam diri kita, masih bukan Roh Kudus di luar kita, dalam kita, masih di dalam kita, mengatakan bahwa ini adalah anak Tuhan. Dan kita hanya perlu pilih, mau percaya pada pikiran negatif kita, atau percaya pada apa yang Roh Kudus nyatakan pada Anda dan saya. Amin. Pada waktu Anda memilih untuk percaya pada apa yang Yesus dalam Roh menyatakan setiap diri kita, bersaksi bahwa Anda adalah anak Allah, pada waktu itulah Anda menikmati kelepasan, kemenangan, keterobosan, sesuai dengan penembusan dalam hidup Anda. Amin. Haleluya. Nah, apa yang berubah apabila kita yakin? Tidak risau, yakin maksudnya kita percaya. Amin. Apabila kita bebas dari rasa tidak layak dan yakin Roh Kudus menjamin kita berdoa dengan berani. Pertama, doa kita berani. Tuhan, Bapak Saudara, saya datang ini, saya berani minta ini. Saya kekurangan saya minta. Saya perlukan ini. Minta dengan berani. Haleluya, bukan datang-datang Tuhan, saya layak kayak ini, saya ini tidak sempurna, tapi kamu dengar kayak ini, silap sedikit tidak habis doa kita. Berani datang dengan doa. Kita menyembah dengan sukacita. Amin, kita perlu dengan punya sukacita betul-betul menyembah Tuhan, tidak malu. Bukan hipokrit, bukan supaya orang nampak atau orang lihat dan sebagainya, tapi kita betul-betul menyembah Tuhan. Kita menghadapi masa depan dengan damai. Kita melihat masa depan dengan penuh ketenangan. Kita tahu bahwa sungguh Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang ada pada Dia tentang kita. Bukan rancangan kita tentang Dia, rancangan Dia tentang kita. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Beri sepulang balik. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan pada kita masa depan penuh harapan. Amin. Ini jaminan Tuhan. Karena begitu Tuhan jamin betul-betul itu, karena Bapak di surga melihat bahwa darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kita dan membayar hutang kita itu lunas, tuntas. Tidak ada lagi hutang yang dia mau tuntut. Boleh, masa depan kau boleh juga, tapi kau selesai dulu. Tidak. Tuhan dia sudah selesaikan semuanya buat Anda dan saya, sehingga kita boleh dengan yakin melihat dengan penuh ketenangan. Tenangan sih maksudnya damai sejahtera, shalom, damai sejahtera, shalom peace, untuk melihat dan masa depan kita sungguh ada. Amin. Dalam Roma pasal 6, oke, kita tidak lagi dikuasai oleh rasa bersalah. Yang terakhir. Dan dalam Roma 6 ayat 14 firman Tuhan berbunyi seperti ini, sebab dosa tidak akan dibilang. Jadi kenapa kita yakin? Karena menghadapi masa depan, karena dosa tidak akan berkuasa atas kita lagi. Karena kamu berada di bawah kasih karunia. Saudaraku, dengar baik-baik ini. Kita yakin betul dosa tidak menguasai kita. Semua tabiat kita tentang dosa kita punya. Mungkin 1 hari, 2 hari, mungkin kadang-kadang dia timbul, tapi tidak akan menguasai kita. Dan bilanglah kalau kita bilang, Nota bilang saya tidak jadi pemarah lagi sampai bila saya tidak akan marah. Seperti itu, apatah ini pemarah lagi. Tapi itu amarah tidak akan menguasai kamu. Itu bukan identiti kamu. Itu tidak akan menjadi cok di muka kamu. Saya nampak saya Gideon, saya tahu sudah seorang yang baik. Bukan begitu. Memang baik hati lah, puji Tuhan lah. Tapi yang negatif kan? Bukan. Karena kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dan kunci dia adalah karena kita di bawah kasih karunia. Saya mau kamu bawa berita ini pada orang sekeliling kita yang masih terikat. Yang kamu nampak muka dia, mungkin bukan kamu saja orang yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin Tuhan sendiri pun melihat dia punya muka dia ini, tapi dia lupa siapa diri dia. Beritahu dia, kamu tidak dikuasai dosa lagi. Karena kita di bawah kasih karunia. Beritahu mereka bahwa kasih karunia Tuhan siap untuk mereka, cukup untuk mereka. Amin. Dan untuk kita semua. Amin. Keyakinan tidak menjadikan kita cuai. Keyakinan menghasilkan kuasa atas dosa. Betul ini?
Orang bilang kalau kita dibawa kasih karunia bebaslah berbuat dosa. Silap, terbalik. Karena Alkitab menyatakan sebaliknya. Dia katakan kita tidak akan dikuasai lagi dosa karena kita dibawa kasih karunia, bukan dibawa hukum Taurat. Sebaliknya, kalau kita dibawa hukum, ketetapan kita, disiplin kita, hidup rohani kita ditentukan oleh apa yang harus kamu buat, dan apa yang harus kamu buat, kamu cenderung gagal. Karena Tuhan selalu nampak kegagalan kita kalau kita merujuk kepada kekuatan kita. Tetapi kalau kita merujuk kepada apa yang Yesus telah lakukan sempurna buat kita di kayu salib, yaitu kasih karunia-Nya, tidak ada yang boleh mematahkan kesempurnaan yang Yesus telah selesaikan buat anda dan saya. Amin. Haleluya. Nah, ini message khusus. Jika hari ini ada yang merasa jauh dari Tuhan, tidak layak, banyak kegagalan, ketahuilah ini. Tuhan tidak menunggu kamu menjadi baik dulu. Boleh bilang bersama dengan saya. Dia tidak tunggu kamu jadi baik dulu. Barulah dia bilang mau berkat, mau selamatkan, mau bagi damai sejahtera. Tidak, Tuhan tidak tunggu. Yesus sudah membayar harga sepenuhnya semua hutang-hutang kita. Roh Kudus diberikan kepada kita semua yang percaya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 37, barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuangnya. Amen. Macam mana kita datang kepada Tuhan? Salah satu seperti datang ke gereja, boleh juga lah. Tapi lebih tepat adalah bila kita buka hati kita dan kita katakan begini. Kita mengaku dengan mulut kita, dengan saya, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mengaku dengan mulut kita mengatakan bahwa Bapa di surga telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Anda diselamatkan. Amin. Haleluya. Tuhan tidak akan buang kita. Jadi Tuhan itu sangat-sangat kukuh di bawah jaminan Roh Kudus. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Tidak pernah Tuhan, sekalipun tidak pernah. Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Malah waktu Dia bersama dengan kita, bukan Dia diam, dia begini, saat ini si Denny ini, biarlah dia ini, saya diam saja, dia buat kerja dia. Tidak, Dia tidak diam. Dia bersaksi kesayangan roh kita bahwa walaupun apapun kelemahan, keterbatasan kita, Dia katakan, ini anak Allah, ini anak Allah, ini anak Tuhan, ini anak Raja. Dia bersaksi. Kamu tahu kan saksian itu untuk siapa? Orang bilang, untuk supaya iblis nampak, orang sekeliling nampak bahwa saya anak Raja. Tidak. Kesaksian itu bersama Roh Kudus itu roh kita untuk meyakinkan kita di dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam tubuh kita ini bahwa kita anak Raja. Dia bersaksi supaya Anda, Roh Kudus dalam diri saya bersaksi supaya saya tahu, saya sadar, saya terima bahwa saya ini adalah anak Tuhan. Amen. Ya, itu Roh Kudus punya kerja di sana, dia mendorong kita. Amen. Haleluya. Nah, mari kita deklarasikan ini bersama-sama, boleh kan? Haleluya. Saya sebut dulu ayat ini, yaitu deklarasi iman kita. Saya tidak lagi hidup dalam dosa tidak layak. Saya adalah anak Allah. Saya adalah pewaris janji Tuhan. Roh Kudus adalah jaminan hidup saya dalam Kristus. Saya hidup dalam keyakinan dan damai dalam nama Yesus. Amin. Boleh sama-sama kita? Saya sebut, kita jawab, kita ikut sama-sama. Saya tidak lagi hidup dalam rasa tidak layak. Saya adalah anak Allah. Saya adalah pewaris janji Tuhan. Roh Kudus adalah jaminan hidup saya di dalam Kristus. Saya hidup dalam keyakinan dan damai dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudaraku, kita tidak layak, tapi kita dikasihi. Memang betul. Kita tidak sempurna, tetapi kita diterima. Kita bukan hamba ketakutan, kita adalah anak dan pewaris. Dan Roh Kudus adalah bukti bahwa apa yang Tuhan janjikan, Dia pasti genapi. Amin. Mari tunduk kepala semua, kita berdoa.